Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 6 Desember 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kalau sampai hari ini kami masih hidup, itu karena kami hidup dari kekuatan firman-Mu. Karena itu malam ini kami terus membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25, dan saya mengajak kita untuk membaca dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Allah yang memberkati kita pada malam ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sedang ada pada perayaan Minggu-Minggu Advent. Sebagai masa persiapan kita, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk setia menanti kedatangannya. Dan di dalam kesiapan kita menanti kedatangan Yesus Kristus, kita menyaksikan bahwa dunia hari ini penuh dengan banyak pergumulan lainnya. Di sana sini terjadi perang antar bangsa. Di sana sini juga terjadi tindakan kekerasan, pembantaian, bahkan pembunuhan di antara sesama umat manusia. Berbagai tindak kejahatan yang terus mewarnai kehidupan dunia milik Tuhan ini. Kita tidak tahu sampai kapan situasi yang kejam sedemikian itu akan berakhir, dan kemudian dunia akan secara bersama-sama menghadirkan sebuah kehidupan yang damai di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Ini masih menjadi misteri bagi kehidupan kita. Namun mari kita perhatikan bacaan firman Allah di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Ayat yang ke-31.
khususnya pada bagian yang sudah kita bacakan tadi. Ternyata bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika Kristus datang, maka semua bangsa akan dihimpunkan, dikumpulkan di hadapannya. Kalau demikian, maka Injil Matius pasal yang ke-25 ini mau memberi pengajaran kepada kita bahwa ketika Kristus datang kembali, Dia tidak hanya datang untuk menjumpai setiap kita umat Kristen. Dia tidak hanya datang menjumpai untuk satu komunitas tertentu saja, satu kelompok tertentu saja. Tapi Dia akan datang dan mengumpulkan semua bangsa di muka bumi. Itu berarti tidak ada yang akan luput dari apa yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus pada saat penghakiman terakhir. Dan kalau kita perhatikan bagian ini, maka Dia akan membagi bangsa-bangsa itu. Setiap orang yang berhimpun di dalam bangsa-bangsa itu yang telah dikumpulkan di hadapannya, Dia akan membagi mereka ke dalam dua kelompok. Ada yang akan Dia kategorikan sebagai kelompok domba, dan Dia akan memisahkan itu di bagian kanannya. Dan ada yang Dia kategorikan sebagai kelompok kambing, dan itu Dia akan pisahkan di sisi kirinya. Dan kepada kelompok yang Dia pisahkan di sisi kanannya, yang dikategorikan, digambarkan sebagai domba, Dia katakan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam gambaran ini? Sesungguhnya Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa bagi setiap kita yang hidup dan berkarya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dan memainkan peran kita sebagai orang-orang yang selalu mendatangkan sukacita dan kasih dan damai kepada sesama kita umat manusia, bagian kita berbeda, yaitu kita akan dikumpulkan dan ditempatkan di bagian kanan dari Kristus, yang digambarkan dan diibaratkan sebagai kelompok domba, untuk kita mendapatkan bagian kita di dalam kekekalan dalam sorga rumah Bapa. Dan kalau kita perhatikan bacaan ini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, memberi aku makan ketika aku lapar, memberi aku minum ketika aku haus, memberi aku tumpangan ketika aku sebagai orang asing. Orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan dan perhatian yang sedemikian kepada sesamanya, kalau orang itu memiliki nilai cinta kasih di dalam dirinya.
Orang-orang yang tidak memiliki nilai cinta kasih tidak mungkin akan melakukan perkara-perkara yang sedemikian dalam memberi perhatian bagi orang-orang susah dan lainnya. Kalau demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kesiapan kita untuk menanti kedatangan Kristus, kalau kita perhatikan gambaran yang disampaikan di dalam Matius pasal yang ke-25, maka sesungguhnya Yesus mau mengingatkan kepada kita berhenti dengan sikap-sikap yang buruk, sikap-sikap yang kasar, sikap-sikap yang tidak penuh dengan cinta kasih, sikap-sikap yang hanya mencederai sesama kita, sikap-sikap yang mau mendatangkan penderitaan bagi sesama kita, sikap-sikap yang mau hidup mengabaikan kehidupan orang lain. Perilaku-perilaku yang demikian itu segera mesti kita tinggalkan. Kita mesti segera memasuki cara hidup yang baru dengan sungguh-sungguh hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena itu hentikan pertikaian, hentikan segala permusuhan. Berhenti dengan cara-cara hidup yang justru hanya mendatangkan penderitaan bagi sesama umat manusia. Hal-hal yang demikian itu kalau masih terus kita lakukan, maka ketika Kristus datang kembali, Dia akan mengkategorikan kita sebagai kelompok kambing yang akan Dia enyahkan dari hadapannya dan tidak mendapatkan bagian di dalam kekekalan sorgawi. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari di perayaan Minggu Advent ini kita berefleksi. Adakah selama ini kita sudah hidup sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kasih yang luhur, yang suka menghadirkan suasana damai, cinta kasih? Ataukah selama ini kita sedang menjadi biang untuk mendatangkan sebuah pertikaian, percideraan, dan berbagai tindakan-tindakan keji lainnya? Segera kita tinggalkan itu dan mengalami pertobatan sebelum kedatangan Kristus. Masih ada waktu untuk kita mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Karena itu segera berubah di dalam hidup ini. Ingatlah, kita tentu merindukan bahwa ketika Kristus datang kembali, Dia dapat menyapa kita. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kita tentu berharap bahwa kita segera mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Jangan kita memiliki perilaku-perilaku hidup yang keji, yang akhirnya membuat ketika Kristus datang, Dia akan berkata kepada kita, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-41, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Ini adalah gambaran tentang perilaku hidup setiap orang yang tidak memiliki cinta kasih dan perhatian terhadap kehidupan sesamanya. Karena itu, marilah kita segera mengakhiri perilaku-perilaku hidup kita yang kurang berkenaan itu,
dan memulai perilaku hidup yang berkenan. Demi dan untuk kesiapan kita dengan sungguh-sungguh menanti kedatangan Kristus. Tuhan kiranya menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan dan memberkati kami sekalian. Biarlah kami punya telinga untuk mendengar firman-Mu dan siap berubah di dalam hidup ini. Terima kasih. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan, lawatlah mereka dan beri bagi mereka penghiburan. Berkati juga seluruh umat-Mu dalam seluruh tugas dan pengabdian, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Tuhan Yesus, berkati semuanya. Juga seluruh umat-Mu dari anak kecil sampai orang tua yang sudah putih rambut. Tuhan, berkati umat-Mu. Dan di dalam keadaan dan situasi apapun, biarlah tangan Kristus tetap terulur untuk menjangkau dan memberkati mereka. Terima kasih. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat menanti kedatangan Kristus dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.